Kontroversi penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali memanas setelah Muhammad Said Didu, mantan staf khusus Menteri BUMN, mengkritik keras kebijakan pemerintah di era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Said Didu menyebut Raja Ampat sebagai korban dari obral izin tambang yang dilakukan Jokowi selama 1 dekade terakhir, khususnya sejak izin pertambangan nikel pertama kali terbit pada 2017. Pernyataan ini muncul di tengah protes warga lokal dan temuan pelanggaran lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, memicu spekulasi luas tentang motif politik dan dampak ekologi yang menghancurkan salah satu destinasi super prioritas nasional ini. Dugaan obral izin tambang di era Jokowi. Said Didu, dalam sebuah pernyataan di media sosial pada 7 Juni 2025, menilai bahwa masalah tambang nikel di Raja Ampat hanyalah puncak gunung es dari kebijakan Jokowi yang telah mengobral izin tambang, terutama kepada pihak asing. Ia menyoroti bahwa izin usaha pertambangan, IUP, pertama di Raja Ampat diterbitkan pada 2017, saat Jokowi masih menjabat, dan hingga kini telah berkembang menjadi 16 izin tambang yang mengancam ekosistem lokal. Saatnya Presiden Prabowo tertibkan tambang, tulisnya, mengindikasikan harapan perubahan di era kepemimpinan baru. Pernyataan ini sejalan dengan laporan Greenpeace yang menyebutkan adanya 16 izin kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak terumbu karang dan hutan di kawasan tersebut. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, menunjukkan bahwa pengawasan pada 26 hingga 31 Mei 2025 menemukan pelanggaran serius oleh 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, yakni PT GAK Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Izin mereka terancam dicabut jika terbukti melanggar aturan. Namun, Said Didu mempertanyakan mengapa izin-izin ini diberikan begitu mudah di era Jokowi, terutama ketika 97% wilayah Raja Ampat adalah daerah konservasi laut. Protes warga dan keterbatasan pemerintah daerah. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyuarakan keluhan serupa pada 31 Mei 2025 di Sorong. Ia mengungkapkan bahwa kewenangan pemberian dan pencabutan izin tambang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tak berdaya menghentikan aktivitas yang diduga merusak hutan dan ekosistem laut. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan terbatas, ujarnya. Ketua DPRK Raja Ampat, Muhammad Taufik Sarasa, juga melaporkan hasil investigasi penjaringan aspirasi masyarakat di Pulau Maifun dan Batang Pele, yang menegaskan penolakan warga terhadap tambang nikel. Aksi demo damai oleh Aliansi Jaga Alam Raja Ampat bahkan melibatkan wisatawan asing, menandakan keprihatinan global terhadap kerusakan lingkungan di kawasan yang dikenal sebagai surga terakhir di bumi. Walhi Papua mencatat adanya 3 izin tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat, sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa IUP-nya sudah ada sejak sebelum ia menjabat pada Agustus 2024, namun janji akan mengevaluasinya berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Kritik terhadap kebijakan Jokowi. Said Didu bukan kali pertama mengkritik kebijakan tambang Jokowi. Pada 2021, ia pernah berdebat dengan warganet di media sosial, menyinggung pemberian tambang kepada Cina dan perubahan UU Minerba yang memungkinkan perpanjangan izin tanpa pengembalian ke negara. Ia mempertanyakan motif di balik kebijakan ini, yang diduga lebih kepada kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan. Laporan majalah Tempo pada April 2024 juga menyebutkan tekanan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, sebuah kebijakan yang menuai protes dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, karena dianggap memicu konflik horizontal dan kerusakan lingkungan. Koordinator Jatam, Melki Nahar, menilai dalih pemerataan ekonomi hanyalah alasan untuk menjinakkan ormas keagamaan demi kepentingan elit. Data menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2022, Jokowi telah mengeluarkan izin tambang seluas 5,37 juta hektare, jauh lebih besar dibanding presiden sebelumnya. Kritik ini diperkuat oleh fakta bahwa Raja Ampat, dengan kekayaan hayati lautnya, kini terancam sedimentasi dan polusi akibat aktivitas tambang, sebagaimana diungkap Greenpeace. Respons pemerintah dan publik. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berjanji akan memanggil pemilik IUP dan mengevaluasi dampak lingkungan, namun publik skeptis. Bahlil menyebut izin tersebut terbit sebelum masa jabatannya, mencoba melepaskan tanggung jawab dari era Jokowi. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengkhawatirkan dampak pada pariwisata, destinasi super prioritas yang menyumbang devisa besar. Komisi 7 DPR RI, melalui Ketua Tim Evita Nursanti, juga mendesak kajian ulang izin tambang, sementara Komisi 8 meminta tindak lanjut atas penolakan warga. Di media sosial, tagar Safe Raja Ampat dan tolak tambang nikel menjadi trending, dengan banyak pengguna menyerang kebijakan Jokowi.
Sentimen ini diperkuat oleh postingan Said Didu, yang memicu diskusi panas tentang warisan lingkungan dari era sebelumnya. Namun, narasi resmi pemerintah tetap bertahan bahwa tambang diperlukan untuk ekonomi, meski tanpa bukti konkret manfaatnya bagi masyarakat lokal. Dampak ekologi dan sosial. Kerusakan lingkungan di Raja Ampat sudah terlihat. Penggundulan hutan dan sedimentasi telah merusak terumbu karang, habitat kunci bagi keanekaragaman hayati laut. Bupati Orideko menegaskan bahwa 117 kampung dan 24 distrik di Raja Ampat bergantung pada sumber daya alam untuk kesejahteraan, yang kini terancam. Aliansi Jaga Alam Raja Ampat melaporkan dampak sosial seperti konflik lahan dan penurunan pendapatan wisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. KLH mengancam mencabut izin jika pelanggaran terbukti, namun prosesnya lambat. Sementara itu, masyarakat lokal merasa dikesampingkan, dengan kewenangan terbatas yang membuat mereka tak bisa melindungi wilayah konservasi mereka sendiri. Said Didu memperingatkan bahwa tanpa perubahan kebijakan di era Prabowo, kerusakan ini bisa permanen. Panggilan untuk perbaikan. Said Didu menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menertibkan industri tambang, termasuk mengkaji ulang semua izin yang diterbitkan di era Jokowi. Ia menilai kebijakan sebelumnya lebih menguntungkan pihak asing dan elit, bukan rakyat. Publik pun mendesak audit independen terhadap aliran dana tambang dan dampak lingkungannya. Ini bukan cuma soal Raja Ampat, tapi warisan lingkungan yang harus diperbaiki, tegasnya. Raja Ampat, surga alam yang dikenal dunia, kini menjadi korban kebijakan Jokowi yang dianggap mengobral izin tambang, sebagaimana diungkap Said Didu. Dengan izin sejak 2017 dan 16 tambang yang mengancam ekosistem, daerah ini menghadapi kerusakan permanen dan protes warga yang terabaikan. Meski pemerintah berjanji evaluasi, skeptisisme tetap tinggi tanpa tindakan konkret. Era baru di bawah Prabowo diharapkan membawa perubahan, tapi hanya waktu yang akan membuktikan apakah Raja Ampat bisa diselamatkan dari kehancuran yang telah dimulai.